Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah kajian ilmu, dan tentu ini harus kita syukuri, dan kesyukuran yang tidak hanya kita tidak hanya kita ucapkan, dan tentu kita rasakan betapa besarnya kenikmatan Allah yang telah dicurahkan untuk kita semua, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Tentu kenikmatan yang paling agung dan paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Hingga saat ini dengan kenikmatan itulah kita bisa berjumpa, masih istiqomah dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu kita umat di akhir zaman ini, mudah-mudahan sebagai umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam sabdanya, "Wa aku rindu dengan saudaraku," dan mudah-mudahan kita lah yang disebut dengan saudara Nabi Muhammad SAW, saudara karena keimanan kita yang disebutkan oleh Nabi, umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi beriman kepada beliau dan tegak di atas sunnah-sunnahnya. Dan itulah mudah-mudahan salawat dan salam juga kita sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita kembali bisa berjumpa dengan beliau, insya Allah, mendapatkan selamat dari beliau di akhirat kelak. Dan ini sebuah kenikmatan yang tentu kenikmatan yang paling agung. Sahabatku dan dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa di ahad kedua ya, kita biasa mengkaji sebuah tema tentang hukum-hukum Islam, dan biasa didampingi oleh guru kita Ustaz Saifullah Abu Bakar, beliau seorang advokat, dan alhamdulillah tentu kebersyukuran inilah yang juga kita harus kita ucapkan ya, syukuran kita karena bisa bermulazamah dengan para guru kita setiap pagi untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Dan tidak lupa juga kami sampaikan tentang bagaimana kita memanfaatkan pagi dengan sedekah, karena inilah sebuah tema juga yang menjadi penting ya, yang akan kita kaji di pagi ini. Mm. Kenapa kita harus sedekah pagi? Kenapa kita harus berinfak fisabilillah? Nah, ini secara konseptual insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Saifullah, karena selama 2 episode di bulan Ramadan juga nanti kita akan kembali melanjutkan sebuah tema tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan kedermawanan gitu ya. Jadi untuk waris nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi insya Allah di bulan Syawal ya, tema tentang waris. Nah, ini ada satu momen penting karena Ramadan tidak hanya disebut dengan bulan Al-Quran, juga dengan bulan sedekah. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan dalam berbagai macam riwayat, bersedekah apa kedermawanan beliau itu begitu luar biasa ya di bulan Ramadan. Makin bertambah, disebutkan bagikan angin gitu ya, karena sakingnya Rasulullah di Ramadan ini sangat eh, begitu gemar bersedekah, dan ini mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Nah, tapi mungkin kita akan memahami apa yang dimaksud dengan sedekah, apa yang disebut dengan infak, apa yang disebut dengan zakat, dan nanti juga akan ada tema-tema wakaf ya, itu yang menjadi sebuah tema penting juga yang akan kita bahas. Insya Allah. Alhamdulillah guru kita usah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Cuma Allah. lagi dikasih mau masuk Ramadan dikasih ini nih, dikasih apa namanya? Eh Sariawan sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah.
Baik, Ustaz, ini insya Allah kita akan mengungkap sedikit ya sebagai pengantar, karena itu panjang tema tentang eh, sedekah, infak, fisabilillah. Mungkin orang banyak sekali kecampur nih. Infak sedekah itu apa sih bedanya gitu ya. Kemudian ada zakat juga nih. Zakat kan jelas juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah kewajiban, sebuah kewajiban yang harus kita lakukan gitu ya. Baik, Ustaz, tafadhol masykura. Semuanya penuhnya antum yang mengisi tadi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Zoom Majelis Keluarga Indonesia yang semulanya seperti biasa saya membahas mengenai hukum fikih. Fikih itu hukum Islam mengenai hukum waris. Namun memasuki bulan Ramadan, insya Allah kalau tidak ada halangan, besok kita akan masuk satu Ramadan insya Allah. Namun kemudian saya akan ikut pemerintah kira-kira kapan Ramadan. Tapi terlepas dari itu ada salah satu amalan yang sayang kalau kita tinggalkan di bulan Ramadan. Baik, pada pagi hari ini kita membahas mengenai temanya konsep kedermawanan. Coba saya lihat, aku salah. Konsep kedermawanan dalam Islam ya. Ya, konsep kedermawanan dalam Islam. Ini kita kemarin maaf Ustadz Khalis, saya agak late respon ya, karena sedang ada beberapa kegiatan dan anak juga qadarullah lagi sakit. Jadi saya baru bisa oke tadi malam kalau nggak salah atau kemarin sore saya lupa. Konsep ini tema ini langsung saya sambut gitu. Dan kita akan bahas pada pagi ini, kita akan bahas mengenai konsep-konsep dasarnya saja dulu. Nanti dilanjut di pertemuan selanjutnya baru kita masuk mengenai hukum, mengenai wakaf uang dan problematika hukumnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih Ibu Nadia. Kita selama bulan Ramadan atau sebelumnya seringkali mendengar kata-kata zis, waf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, zis, waf ini memang salah satu instrumen buat umat muslim. Justru yang disiapkan untuk apa? Untuk memberdayakan umat. Gitu. Orang yang tidak punya dalam instrumen A itu bisa menjadi penerima dari instrumen lainnya seperti itu. Namun dalam instrumen yang B, yang tidak punya pun diwajibkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik, kalau kita kembali ke tema konsep kedermawanan dalam Islam, ada kalau kedermawanan berarti kita coba mengulik apa sih dermawan, kedermawanan. Itu kan asal katanya dari derma. Derma itu bisa dikatakan kebaikan, berbuat baik, berbuat bijak, kebajikan seperti itu. Itu adalah derma.
Nah, dalam Al-Quran seringkali kita membaca bahwasanya dalam surah Ali Imran ya, ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Di sini Allah berfirman, tidaklah sekali-kali, tidaklah dibilang gitu, atau tidaklah sampai, atau tidaklah dibilang orang itu berbuat kebajikan yang sempurna, orang itu berbuat kedermawanan yang sempurna. Lan tanalul birra, birra itu kebajikan atau kebaikan, yang tadi ya, kedermawanan. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Itu konsep awalnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui bahwa konsep awalnya itu seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita menginfakkan menginfakkan sesuatu, kita pilih-pilih yang paling buruk gitu. Jadi kalau kita sukanya uang, ya kita nafkahkan uang. Yang mana nih uang yang kita suka seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kedermawanan ini dalam Islam ada yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti itu. Nah, jadi kalau dari 4 instrumen ini sebenarnya bedanya apa sih gitu. Nah, kita coba lihat dari definisi ya. Zakat itu kan berasal dari kata zaka. Banyak arti dari kata zaka. Yang pertama, zaka itu berarti suci, atau ada juga artinya baik. Yang ketiga artinya berkah. Lalu juga zakat bisa diartikan tumbuh dan berkembang. Jadi maksudnya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, kita nih ya, dalam konsep Islam, atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau dalam zakat ada tuh. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu kita coba beranjak kepada instrumen yang kedua, yakni infak. Kata infak itu dalam bahasa Arab akar katanya anfaqa, yang memiliki makna aktivitas mengeluarkan anfaqa itu mengeluarkan suatu harta untuk memenuhi sebuah kepentingan dalam agama Islam. Itu anfaqa. Lalu kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga instrumen sedekah. Kata instrumen sedekah itu artinya memiliki makna sesuatu pemberian sukarela yang diberikan untuk tujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah wakaf atau wakaf. Wakaf itu artinya adalah secara bahasa artinya berhenti. Berhenti. Jadi berhentinya berhenti apa? Berhenti bahwasanya orang yang mewakafkan itu sejatinya saat ini kalau yang diwakafkan adalah benda sesuatu, jadi sejatinya wakaf benda yang diwakafkan itu udah tidak lagi menjadi miliknya. Namun kemudian manfaat wakaf benda wakaf itu terus
mengalir kepada dirinya seperti itu. Itu mengenai wakaf. Baik, lalu kalau berdasarkan 4 instrumen tadi, sebenarnya secara hukum bedanya seperti apa gitu? Bedanya itu eh, antara zakat, infak, sodako, dan wakaf. Yang bedanya adalah yang pertama saja, zakat. Zakat itu hukumnya wajib, sementara infak, sodako, wakaf itu hukumnya sunnah. Nah, kalau zakat, misalkan kenapa wajibnya? Wajibnya karena memenuhi syarat dan ketentuan. Misalkan contoh, ada 2 zakat yang biasanya eh, ada nih ya, zakat yang bulan Ramadan biasanya kita selalu bayarkan, yaitu zakat nafs atau zakat fitrah ya. Itu, dan yang satu lagi misalkan zakat mal. Zakat mal itu eh, diwajibkan keluarnya setelah mencapaikan nisab. Nisabnya itu zakat mal itu 85 gram dan setelah haul 1 tahun. Jadi mestinya sih kalau yang namanya zakat mal itu kalau kita mendapatkan gaji gitu ya, misalkan mendapatkan gaji pertama di bulan Februari itu misalkan bukan bulan Ramadan, maka nisabnya ya bulan Februari lagi seperti itu, bukan kemudian Ramadan. Tapi eh, bagaimana kalau misalkan eh, nisab pembayaran zakat mal atau zakat profesi misalkan nanti dibayarkan bulan Ramadan. Tidak apa-apa ketika kita misalkan saat ini kita mulai di bulan Ramadan, jadi kita langsung diingatkan bulan Ramadan lagi 1 tahun terus. Jadi yang Ramadan pertama mungkin itu belum sampai setahun, tapi langsung kita bayarkan di situ supaya mungkin kita niatnya supaya tidak lupa gitu ya. Biasanya kalau di luar bulan-bulan Ramadan itu yang namanya ngeluarin zakat mal itu bisa bisa kelupaan gitu. Lalu konsep selanjutnya perbedaannya mengenai wujud biasanya. Mengenai wujud, berdasarkan wujud atau bentuknya, zakat berbentuk harta atau barang eh, yang kita miliki itu, siapa penerimanya? Penerimanya itu terbatas hanya ke 8 asnaf. Ini mengenai zakat dulu ya. Jadi zakat itu tidak boleh kemana-mana nih. Tidak boleh kemudian eh, zakat fitrah nih ya. Zakat fitrah itu eh, dibelikan misalkan mobil. Zakat fitrah dibelikan mobil. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau misalkan akadnya nanti infak atau sodako, ya itu baru boleh. Eh, kemudian kalau mengenai infak, sodakoh, dan wakaf, siapa yang penerimanya? Penerimanya boleh siapa aja. Infak, sodakoh, dan wakaf. Jadi penerimanya itu tidak terbatas siapa saja. Jadi boleh eh, orang yang memang tidak memiliki dari orang-orang yang apa namanya duafa termasuk 8 asnaf tadi, atau orang-orang yang sedang belajar gitu kan, santri-santri atau para pelajar gitu, itu boleh, itu lebih fleksibel untuk penggunaan dananya, atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum misalkan untuk memperbaiki jalanan, untuk membangun rumah sakit, itu boleh. Nah, itu berdasarkan uh, wujud barang itu boleh dimanfaatkan kepada siapa saja. Uh, lalu kalau kita bicara mengenai
apa namanya, dalil-dalil dari zakat dalam Quran seringkali zakat itu disandingkan dengan sholat. Seperti misalkan dalam surah At-Taubah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, fa in tabu tuh, mendirikan sholatlah dan menunaikan zakatlah, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dalam kemudian kalau apa namanya, dalil infak, sedekah, ada juga infak tuh, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah Maha Pemberi rezeki yang terbaik. Seperti itu. Seperti yang tadi juga saya sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ada lagi hadis tentang sedekah yang sering kali kita tahu, kita baca tentang idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah. Ini sedekah atau ilmin yang tafa'ubi atau waladin salihin jad'ulah. Itu tentang sedekah. Atau kedermawanan lain yang karena sedekah itu kan dianggap disamakan dengan sebuah kesukarelaan. Ada hadis yang dari Nabi Muhammad SAW, manja abil hasanati falahu ashru amsalihah wa manja abis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu mengenai zakat, infak, dan sedekah. Lalu kalau mengenai zakat kita kembali lagi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang wajib dizakatkan. Yang pertama, ketika misalkan kita kan ada dua jenis. Yang pertama zakat nafs, yang kedua zakat mal. Zakat nafs kita tahu yang biasa Ramadan itu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal ini apa aja nih? Ada emas dan perak, itu harus dizakatkan ketika nisab batasnya sudah sampai dan sudah nyampe 1 tahun gitu. Yang kedua zakat binatang ternak. Yang ketiga barang dagangan dan keuntungannya. Yang keempat hasil pertanian dan buah-buahan. Itu semuanya ada zakatnya. Yang selanjutnya, kalau zakat karena itu wajib, jadi harus ada syarat-syarat yang menjadikan harta itu wajib mengenai zakat. Yang pertama, memenuhi nisab. Nisab itu adalah jumlah ukuran minimal. Jumlah ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut mengeluarkan zakat. Seperti emas. Emas itu zakatnya ketika nisab atau zakat minimalnya kita sudah memiliki emas 85 gram. Maka kita akan kena zakat emas itu. Yang kedua adalah mencapai haul, yakni jika harta telah berlalu 1 tahun hijriyah, kecuali untuk harta berupa pertanian, peternakan gitu kan, itu wajib zakatnya adalah ketika haul jadi syarat itu sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya itu
ketika dia panen seperti itu ya. Nanti panennya dibedakan nanti pertanian yang dengan pengairan sawah atau langsung dari apa namanya hujan seperti itu, atau yang di pengairan airnya itu harus membayar seperti itu dibedakan. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya katakan siapa saja yang boleh menerima zakat gitu. Karena tadi zakat ini adalah sebuah kewajiban, sebuah kedermawanan yang diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga zakat itu menjadi wajib, dan kebermanfaatan zakat itu dikhususkan buat 8 orang. Siapa-siapa aja mereka? Yang pertama adalah fuqara. Fuqara adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah masakin atau orang-orang miskin. Siapa mereka? Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan, namun sebenarnya tidak bisa mencukupi. Kayak misalkan di kampung-kampung, banyak orang-orang yang memiliki sebenarnya punya motor, tapi motor itu dia gunakan sekedar dari rumahnya untuk mencapai kebun, dan bahkan motor itu pun bukan motor bagus, motor jelek begitu kan, dan bahkan dia sendiri tidak mampu membayar pajak motornya itu, ya karena di negara kita motor kepemilikan seseorang itu dipajak itu, maka bisa dikategorikan orang-orang tersebut masih masuk ke dalam kategori miskin. Lalu penerima zakat yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat, dan orang-orang ini nggak ada upahnya gitu. Orang-orang yang mengurus zakat ini tidak diupah selain dari zakat. Lalu yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam, atau juga bisa dikatakan orang yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam. Biasanya kan kalau orang-orang yang baru masuk Islam masih goncang nih, kemudian di beberapa kejadian tertentu malah bahkan orang yang masuk Islam dibuang dari keluarganya sehingga tidak diakui oleh keluarganya, dan kita sebagai umat muslim sebenarnya wajib membantunya tuh. Kemudian Allah menyediakan instrumen zakat ini, salah satunya mu'allaf itu menjadi orang yang berhak menerima zakat. Yang kelima adalah rikob atau budak. Budak ini maksudnya siapa gitu? Budak ini maksudnya orang yang emang budak secara harfiah ya. Kalau yang saya pahami yang dimaksudkan ini adalah budak secara harfiah, bukan kemudian dalam arti budak disamakan dengan pembantu rumah tangga, bukan. Karena pembantu rumah tangga saat ini bukan mustahil, bisa jadi pembantu rumah tangga saat ini itu adalah orang-orang yang mampu sebenarnya. Orang-orang yang bisa membantu keluarganya. Jadi sudah tidak kalau budak dalam arti rumah tangga, saya rasa bukan itu gitu. Tapi rikob itu budak dalam arti sesungguhnya. Yang keenam adalah gharimin. Gharimin siapa? Gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang atau memiliki tanggungan. Dia tidak mampu membayarnya, bukan kemudian orang-orang yang memiliki hutang miliaran rupiah, yang hutangnya itu terjadi karena bisnis usahanya yang sebelumnya memang dia adalah orang-orang bisnismen yang kaya gitu kan, dan hutangnya itu terjadi karena kesalahan dia. Tapi lebih kepada orang yang memiliki hutang tanggungan gitu. Misalkan gini, si seseorang
bapak gitu punya anak dan istri, kemudian dia tidak memiliki pekerjaan, kemudian dia harus memberikan nafkah ke anak istrinya, dan dia terpaksa untuk meminjam ke seseorang, akhirnya dia berhutang. Nah, hutangnya ini, orang yang seperti ini berhak mendapatkan zakat, kemudian supaya dia bisa melunasi hutangnya, seperti itu. Yang ketujuh adalah sabilillah. Siapa orang yang berperang di jalan Allah? Ini orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sabilillah saat ini kita katakanlah yang masih ada itu kayak di Palestina. Jadi zakat-zakat itu bisa tuh disalurkan ke Palestina. Orang-orang yang sedang berperang, orang-orang yang sedang mempertahankan wilayahnya. Atau bisa juga ada ulama yang menyamakan bahwasanya salah satu berperang di jalan Allah adalah anak-anak pelajar yang memang secara perekonomian sulit. Jadi pelajar-pelajar yang sedang belajar gitu, kita melihat background keluarganya memang tidak memiliki, nah itu juga berhak untuk dikategorikan menjadi sabilillah dan akhirnya berhak menjadi menjadi salah satu penerima zakat. Yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa sih Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat dan melewati daerah tempat zakat gitu. Kalau Ibnu Sabil itu artinya gini. Dari misalkan kita dari lokasi di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Ini Ibnu Sabil ini dia mau pergi ke Bandung seperti itu. Tapi memang dia tahu di sini adalah sudah ada terkumpulnya zakat dan dia harus pulang kampung ke Bandung tapi tidak memiliki sesuatu gitu kan. Nah, itu boleh tuh dikasih Ibnu Sabil. Jadi dia katakanlah pulang kampung dengan kekurangan lah, ada kekurangannya juga. Jangan kemudian Ibnu Sabil semua yang Ibnu Sabil itu dikasih gitu, jangan juga seperti. Jadi kalau nanti panitia zakat harus dibedain tuh mana yang sebenarnya zakat fitrah, yang mana yang kemudian infak, sodakoh dan wakaf seperti itu. Jadi akadnya itu ketika masuk harus dibedain benar-benar. Kalau di Indonesia kemungkinan yang paling bisa disalurkan dengan aman gitu adalah yang pertama fukoro, yang kedua masakin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, kemudian ada lagi yang kelima orang-orang yang berhutang atau memiliki tanggungan seperti itu. Dan ke enam fisabilillah itu bisa juga fisabilillah. Jadi untuk yang Rikob dan Ibnu Sabil agak-agak nyerempet tipis-tipis gitu ya. Jadi saya sarankan kepada panitia zakat nanti untuk lebih hati-hati ketika menyalurkan zakat gitu ya. Lalu untuk infak dan sodakoh, bahwa tadi kan kita kalau zakat itu wajib, kalau infak sodakoh itu kan sunnah itu sebenarnya. Jadi infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, kalau ngomongin kepentingan ajaran Islam ini apa sih? Yang pertama kita membantu. Membantu siapa? Di Islam itu membantu itu tidak hanya membantu seagama, tapi kita diajarkan untuk membantu semuanya gitu. Jadi perolehan infak, sodakoh itu boleh dijadikan untuk membantu
tetangga baik muslim ataupun non muslim boleh, siapa aja, yang penting dia membutuhkan seperti itu, ataupun dijadikan untuk kepentingan umum seperti sarana-sarana umum yang tadi saya katakan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun jalan, membangun jembatan, seperti itu boleh untuk apa namanya, infak. Lalu dalam infak dan sodako ini apakah ada nisabnya? Dalam infak dan sodako ini tidak mengenal nisab, batas ukurannya. Wah, kalau sudah sekian saya boleh boleh apa namanya, boleh infak nih, boleh sedekah nih. Enggak ada batasannya. Jadi konsepnya kalau infak dan sodakoh itu, kita orang-orang yang beriman itu boleh mengeluarkan infak atau sodakoh baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Artinya apa? Di waktu lapang itu kita sudah memiliki kelebihan harta. Misalkan setiap tanggal 20 gajian, kita boleh langsung infak. Terus di tanggal 19, di tanggal tua, kan lagi sempit-sempitnya tuh. Kalau misalkan pemasukannya dari gajian saja. Boleh juga mengeluarkan infak dan sodako. Jadi pengertian lapang dan sempit itu seperti itu. Kemudian infak sodako itu boleh diberikan kepada siapapun, tidak terbatas ya. Mau orang tua sendiri boleh, mau tetangga boleh, mau siapapun boleh, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomongin sedekah itu kan luas banget ya. Bahkan menyingkirkan duri yang kecil dari jalanan itu adalah sebuah sedekah juga, sebuah kebajikan juga, karena jadi dikatakan sedekah itu adalah sesuatu kebaikan gitu kan. Bahkan dalam hadis Imam Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka bacalah tasbih, bacalah takbir, bacalah tahmid, bacalah tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya yang sedemikian itu adalah merupakan sebuah sedekah, kata Nabi Muhammad SAW, atau kemakol. Seperti itu. Jadi luasan infak sodakoh ini tidak terbatas mengenai harta saja. Setiap kebaikan kita, setiap amalan-amalan kita itu dinilai sodakoh. Senyum kita, kita mengajarkan orang, kita membantu orang lain, itu semuanya dihitung sebagai sodakoh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, akan kita coba jawab. Kalau tidak bisa, akan saya jadikan PR gitu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz. Jadi ini baru sebuah ini ada apa? Baru pengenalan awal ya Ustaz ya, tentang bagaimana memahami antara tadi sedekah yang bersifat umum maknanya, ternyata senyum pun disebut dengan sedekah ya dalam dan kalau saya lihat dalam sebuah hadis yang sering tadi dikutip oleh Ustaz juga, wakaf pun disebutnya sedekah juga ya. Sedekah jariah yang tidak terputus amalnya itu disebut dengan sedekah jariah. Dan banyak sekali istilah sedekah itu sesungguhnya adalah kedermawanan secara umum ya. Ada yang tadi infak itu jelas, dan infak tidak hanya ditujukan kepada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Al-Quran, ternyata infak lebih luas lagi untuk diserahkan dalam bentuk harta ya, Ustaz ya. Salah satunya juga bisa ke orang tua kita atau anak kita. Itu juga konsepnya nafkah itu sama juga ya, karena berasal kata dengan infak gitu ya. Infak juga bisa diberikan kepada orang non Muslim gitu ya, Ustaz ya. Dan siapapun, dan infak bisa untuk pembangunan jalan macam-macam, itu juga
kategori infak. Sedangkan zakat itu ada ketentuan yang lebih pasti ya, dan itu memang kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang sering kita lupa ini, eh, tabungan kita misalkan udah mencapai Nisabnya. nisab gitu ya, tabungan kita udah 1 miliar katakanlah begitu, kita lupa Amin. untuk mengeluarkan zakatnya. Ini bahaya nih, karena zakat ini kewajiban yang ketika tidak dilakukan itu berdosa saja ya. Ya, Itu zakat itu ya. Ada juga nanti wakaf, wakaf lebih detail lagi nanti akan dibahas lebih di episode sebelum selanjutnya ya, insya Allah ya. Baik ya, nih, Bu Nadia sudah bertanya, ini sudah nggak send, ingin bertanya silakan Bu Nadia. ya Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perihal infak dan sedekah, misalnya Ya, ada orang yang sebulan sekali dapat penghasilan, mana yang ya. lebih utama? Apakah dia berinfak atau sedekahnya tiap hari sedikit-sedikit atau sebulan langsung sekaligus gitu banyak? Mana yang lebih utama, Ustadz? Terima kasih. Ya, makasih Bu Nadia. Eh, Kalau ditanya mana yang lebih utama mengenai infak ini ya, mengenai infak, maka jawabannya adalah yang sesegera mungkin. Karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita akan menjemput kita. Ketika kita mendapatkan, ketika ini eh, biasanya berlaku pada orang-orang yang memiliki pendapatan setiap hari ya Bu Nadia. Misalkan orang orang Baik. itu berdagang gitu ya. Misalkan orang itu berdagang, maka sejatinya sebaiknya setiap hari ketika dia mau memulai ataupun mau menutup, ada orang-orang yang menjadikan sedekah itu menjadikan pancing dari rezeki, pancingan dari rezeki. Ketika dia membuka toko, ketika dia membuka usaha, gitu kan, dia di jalan atau di sekitarnya dia memberikan sedekah dulu kepada orang dengan memancing rezeki itu. Karena tadi yang kita sampaikan banyak hadis-hadis ya yang dilipat gandakan 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Bukan mengharap tapi kita banyak orang yang memancing keberkahan itu melalui apa yang memang sudah Nabi Muhammad SAW katakan gitu. Jadi tidak mungkinlah Allah itu berbohong, tidak mungkin juga Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu. Banyak seperti itu. Jadi utamanya adalah setiap hari ketika dia mendapatkan itu langsung itu utamanya. Itu Hmm, jatuhnya infak dan sodakoh ya. Nah, iya. beda lagi dengan zakat. Kalau zakat itu ketika ada sisanya dari penghasilan tiap bulan gitu ya, kemudian dia tabung selama 1 tahun itu, kemudian di jumlah, wah ternyata ada tabungannya itu setara dengan 85 gram emas. Sekarang 85 gram, coba saya kali 1.300.000 ya Bu Nadia. Ya. Sekarang emas. Iya, Sejuta iya, seratus. Oh, 1.100.000. Satu Saya koma ambil tengahnya deh. duaan sih. Satu Sejuta juga, seratus ya. ya satu-satu deh yang kecil. Satu-satu ya. Itu berapa nih? 90. Sebentar. Jadi 93.500.000 rupiah ya. Iya. Kalau uangnya di setahun itu ada 93.500.000, ini yang nganggur nih ya. Udah setelah dikeluarin tanggungan anak, tanggungan apa segala macam. Ini masih ada yang nganggur ini 93.500.000. Nah, maka itu kena tuh. Kena zakatnya 2,5% gitu. Berapa 2,5%-nya nanti bisa tinggal dihitung aja. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau mengenai infak, sodako, itu lebih cenderung disegerakan. Tapi gini, Ustaz, tapi saya pengen sebenarnya saya nisabnya udah masuk sekarang nih gitu. Kemarin gitu kan, bulan Sya'ban gitu. Tapi saya pengen bayarnya di bulan Ramadan
pengen bayarnya di bulan Ramadan supaya kan katanya kalau bayar sesuatu di bulan Ramadan, berinfak, sedekah itu semuanya membuat kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat-lipat gandakan. Pelipatan gandanya itu lebih dari bulan-bulan biasanya. Nah, jawabannya seperti apa? Kalau yang namanya zakat itu adalah sebuah kewajiban, maka jangan yang sunnah aja nih, infak sodako itu disarankan untuk disegerakan. Nah, bagaimana dengan hal yang wajib? Zakat tahunan gitu, zakat profesi, zakat mal, itu ditunda sampai bulan Ramadan. Dilalahnya sehari sebelum bulan Ramadan, itu selesai umurnya di dunia. Nah, sementara yang tahu zakat itu udah dilaksanakan atau belum, itu dia. Kan itu sayang, itu akan jadi tanggungan. Nah, karena itu jamaah semuanya, kembali saya sampaikan bahwasanya untuk infak dan sodakoh sebaiknya disegerakan, tidak tidak di apa namanya diulur-ulur. Dan baik sekali tuh ketika misalkan di Majelis Keluarga Indonesia setiap hari kita diingatkan untuk ayo sedekah sedekah gitu ya Ustaz Khalis. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kemana kan bisa langsung kris gitu ya. Begitu Bu Nadia, mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, terima kasih Ustadz. Soal zakat ini sering ada pertanyaan soal ini, apakah bruto atau neto ini ya. Tadi kan antum coba mengupas soal zakat, sebaiknya kalaupun yang bulanan itu ketika sudah dihitung selama setahun, oh udah ini udah nisab nih, udah di secara kumulatif 85 gram gitu ya, udah 93 juta lebih gitu ya. Tapi apakah ada yang berpendapat bisa juga tidak bruto gitu ya? Artinya bruto ya, bukan neto ya. Kalau neto tadi udah dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang ada yang gitu saat berkilah, wah kalau saya dikurangi dengan kebutuhan sehari, habis itu uang segitu gitu ya. Misalkan Ya, gaji 7 juta, wah itu malah nombok gitu ya. Jadi nggak punya kewajiban zakat lagi, zakat profesi gitu ya. Itu gimana, Sat? ya. Mana yang paling utama antara neto sama bruto, Sat? Nah, kalau kita ngomongin afdol ya, ngomongin afdol itu tentu kita ngitungnya lebih utama, zakat itu dihitung dari bruto. Kalau ngomongin afdol, tapi kalau ngomongin zakat itu kewajibannya yang paling pas itu kewajibannya adalah zakat ketika sudah neto gitu, begitu Ustaz. Jadi memang orang yang setiap pribadi kita itu kan punya tanggungan semua. Ketika kita misalkan punya gaji 5 juta, 5 juta, oh kurang lah, kalau 5 juta kali setahun berarti 60, kurang dari nisab lah ya. Nah, katakanlah 10 gitu ya? gaji 10 gitu kan, 10 berarti 6, berapa tuh? 120 ya, 120. Nah, 120 dari 2,5%. Ini nih kita ngomongin bruto. 120 juta dari 2,5% dari 120 juta berapa? 1.200.000 terus dikurang 5%, 600 cuma 300.000 loh. Cuma 300.000 Ustaz. Kecil Jadi sebenarnya ya. kecil sebenarnya. Dulu sahabat itu bingung. Biasanya kan yang turun ayatnya itu kan tentang ayat-ayat yang sunnah dulu tuh mengenai infak, mengenai sodako. Zakat tuh belakangan kan. Ayat yang diturunkan itu justru syariat tentang infak dulu. Infak, wah tentang menginfakkan harta yang terbaik. Makanya sahabat Umar masih sekian, Umar sekian, Utsman sekian begitu kan. Yang terbaik yang mana tuh? Coba. Nabi ngomong langsung. Terus setelah itu semua pas hijrah itu baru turun tentang zakat lah 2,5%. Ya nah, ya Rasul ini bener aja. Biasanya kita yang jor-joran, jadi sudah ringan gitu. Ini kalau kita ngomonginnya tentang zakat dulu memang, waduh gimana nih gimana? Padahal pas dihitung kok kecil ya gitu. Sebenarnya kecil tuh sama pulsa aja kayaknya lebih gedean pulsa buat anak-anak itu main Mobile Legend itu ya Allah. Iya. Jadi Ya, baiknya tetap bruto ya, Sir ya. Dari ya, penghasilan kotor
dikurangi bukan dari penghasilan bersih. Karena kalau dihitung bersih-bersih nggak ada habis-habisnya ya. Apalagi kebutuhan banyak yang juga bukan kebutuhan utama. Seringkali kebutuhan-kebutuhan yang Tersier tersier gitu ya. atau yang bukan primer gitu ya. Baik nih Bu Ya. Diah, ada udah resign juga ingin bertanya, silakan Bu Diah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih atas warahmatullahi wabarakatuh. kesempatannya. Ini saya mau tanya tentang ini zakat emas gitu ya. Ya. Misalkan sekarang itu kan banyak sekali di bank-bank itu ditawarkan cicilan gitu ya, cicilan. Nah, misalnya kita beli yang eh, 100 gram lah, boleh lagi. 100 gram tuh misalnya dicicil selama 2 tahun. Selama 2 tahun, misalnya cicilannya itu sebulan sekitar 3 jutaan kurang lebih. Nah, setelah setelah lunas 2 tahun berakhir misalnya bulan September gitu. September kemarin 9 apa 2023. Nah, itu Nah, perhitungan zakatnya dihitung dari mana? Oke. ya, Eh, Dari mulai nyicil atau dari setelah ya, ya. lunas gitu ya Bu Diah ya? Nah, iya itu. Terus dihitung setahunnya deh dari mana? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau bisa begini kita punya 50 gram emas kan belum belum mencapai itu ya, belum mencapai nisab, tapi kita punya uang tabungan di beberapa tempat gitu ya, misalnya di beberapa bank. eh kan tapi keluar apa uang itu tuh keluar masuk eh, keluar masuk kalau dihitung-hitung misalnya sekarang itu misalnya sekarang itu yang ada tuh selain selain uang 50 gram juga uang sekitar ada 25 juta gitu ya, 25 juta. Nah, itu bagaimana perhitungannya? Oke, ini uang ini eh, Jadi ada dua ngitung itunya apa? Jadi kalau kalau yang di bank itu ya bagaimana eh, baik. penghitungannya gitu lah. Bu Diah sudah paham ya? Silakan Ya, ya. Bu ya, Ustadz. baik. Yang pertama, eh, Rasulullah bersabda, "Walaysa fi malin zakatun hatta yahul alaihil haul," gitu. Ini yang mengenai emas ya. Eh, dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul. Nah, kalau emas tadi, kan cicil emas nih. Ya. Cicil emas 2 tahun 100 gram gitu ya. Mhm. Nah, kalau misalkan setahun berarti kan kalau kalau kita katakan ini berarti belum sampai nisab nih setahunnya. Ya, ya, Betul kan? Berarti ya, baru mencapai 50 gram. ya, Kemudian setahun berikutnya baru memiliki harta 100 gram gitu kan, 2 tahun ya. kemudian. Nah, apakah itu udah kena apa namanya, kena Nisab. nisabnya? Jawabannya adalah belum, karena secara hakiki ibu baru memiliki di tahun kedua emas itu, ya. Setelah Nah, sempurna cicilannya Hmm. gitu Ustadz ya? Oh iya, iya. betul betul. Karena kan orang nggak mungkin punya nyicil emas masih dibawa pulang 100 gram, nggak mungkin kan Bu? Mm-mm. Nah, nanti kalau udah lunas, baru emasnya dibawa pulang 100 gram kan Ya, di tahun kedua. Nah, tahun kedua itu kemudian itu sampai setahun kemudian, berarti tahun ketiga, nah itulah dihitung 2,5%. Ibu keluarkan 2,5%-nya dari emas itu. Nah, pertanyaannya, ini kan emas saya di tahun kedua harganya 100 gram itu katakanlah berapa tuh? 100 juta gitu ya. 100 juta kurang lebih Terus 100. tahun ketiga naik jadi 130 juta gitu. Mhm. Nah, bayarnya yang 100 juta apa 130 juta? Ya 130 juta, Bu. Jangan yang 100 juta. Karena manfaat uang itu, manfaat emas itu adanya sekarang.
saat kita ingin mengeluarkan zakat malnya itu. Itu yang pertama ya. Iya. Ada pertanyaan yang pertama? Jadi kalau tadi kan baru September kemarin ya, misal September 2003 baru lunas, berarti bayarnya nanti September 2004 gitu. 2024, iya. Iya, nah, jadi kalau misalnya mau dibayar sekarang karena bulan Ramadan belum bisa ya? Oh, bisa aja. Bisa. Itu Kan sekarang boleh, boleh. masih bulan Maret sekarang misalnya atau Sebenarnya April. boleh. Boleh. Jadi gini, ibu sudah punya kewajiban itu nanti ya. Ibu kan Iya, udah tahu nih, September. Ya. kewajiban zakat ibu nanti di September gitu kan. Nah, tapi gini, masalahnya gini, Bu. September itu ibu tahu nggak kira-kira harga emas itu berapa? Yang tahu kan biasanya berubah-ubah ya itu. Tapi Iya, cenderung naik biasanya. iya, cenderung naik itu kalau nggak salah saya kan ikutin investasi emas juga. Setahun Iya, itu bisa 7% kalau nggak salah. iya. Nanti ibu hitung aja 10% kenaikannya. Setelah itu baru ibu hitung zakatnya 2,5% dari kenaikan itu. Seperti itu. Boleh, boleh aja. Tapi memang yang ibu lakukan itu adalah nisabnya itu sudah ibu ketahui nanti gitu ya. Iya, iya, Nisabnya iya. sudah ibu ketahui, saya sudah sampaikan. Nisabnya sudah 85 gram itu sudah. Haulnya nanti ya, gitu. Iya. Jadi ketika haul ibu wajib tuh mengeluarkan zakat. Boleh nggak? Sebelum haul itu eh, saya keluarkannya di sini, tapi akadnya saya membayarnya buat zakat emas itu. Boleh, asalkan ibu yakin benar harga ketika haul itu berapa tuh mas. Seperti itu. Ya, jangan kemudian Bisa dihitung dihargakan sekarang. sekarang? Nggak bisa ya? Kalau Kalau di yang harga di harga sekarang, sekarang. nanti ibu ada kekurangan membayar zakat loh, zakat emas itu. Tinggal ditambahkan lagi aja pas waktunya gitu. Ya, boleh, boleh. Tapi eh, hemat saya, saran saya, ketika ibu mau mengeluarkan sesuatu yang memang sudah ada aturannya, menurut saya itu lebih baik ketika pada aturannya. Hemat saya ya, afdolnya. Ya. Nah, ibu kan ingin memanfaatkan waktu Ramadan Mhm. untuk melipat gandakan gitu misalkan pahala. Nah, itu ada instrumen lain seperti infak, seperti sedekah, seperti itu atau wakaf begitu. Mhm. Dan boleh juga gini, dari ibu 100 gram ini ibu potong aja tuh 5 gram, saya wakafin di bulan Ramadan. Jadi harta ibu tinggal 95 gram emasnya. Gitu kan? Nah, 95 gram nanti di September kan tetap kena tetap kena nisab tuh. Karena kan 85 gram nisabnya emas. Setahun kemudian September kan kena nisab tuh. Kena haul di September 2024-nya. Seperti itu, Ibu. Oke. Jadi yang di September 20 kalau sudah dipotong gitu dia berarti dihitungnya dari yang 95 gram ya? Iya, Iya. betul. Betul sekali. Iya, iya. Oke. Ya, terus yang kedua tadi yang Yang kedua apa tadi? yang ya Uang ya? punya Uang keluar emasnya masuk. 50. Hah? Yang Jadi Uang keluar 50 masuk. ini saya kumulatif bisa apa kan dia punya iya. uang Itu yang emas, 50 kemudian gram punya ya. deposito misalkan atau tabungan. Kalau deposito kan jelas lah ya ininya. Tapi Ini mah kalau tabungan tabungannya itu keluar masuk. uangnya keluar masuk saat itu kan hitungnya agak susah tuh. Jadi kadang-kadang mungkin pertanyaan dari awalnya begini, apakah zakat mal itu bisa digabung antara emas dengan uang gitu Sad? Ini saya Ya. misalkan punya emas cuma hanya 50 gram, cuman punya deposito 1 miliar gitu ya. Gini Enggak aja. sampai segitu. Kalau gitu Ini kalau hanya 1 contoh miliar aja Bu ya. gampang. Katakan begitu. Itu kan berarti ada kewajiban juga saja digabung Ya, dengan yang emas itu atau masing-masing. ya. Jadi gini, kenapa waktu itu buat zakatnya adalah emas dan perak seperti itu? Karena emas dan perak itu sebenarnya underlying yang tidak berubah gitu kan. Jadi uang seseorang itu dikonversi ke emas seperti itu. Ketika uang semuanya secara setahun ini uang nganggur loh ya, uang yang diem tidak keluar masuk. Nah, itu ibu tinggal bisa lihat cash flow-nya dari rekening itu.
Jadi kira-kira dari keluar masuk itu yang mengendap secara diam itu tidak terpakai gitu, itu ada berapa? Nah, itulah yang kemudian ada wajib Kewajiban. zakatnya gitu. Nah, terus ada emas, ada uang juga. Itu dikonversi, Bu. Pokoknya ketika kita punya harta senilai 85 gram emas saja dan itu tidak bergerak kemana-mana, maka itu jadi zakat mal gitu kan. Zakat mal kan zakat seperti kalau uang itu bisa dikonversi ke emas seperti itu. Artinya digabung Ustaz ya, digabung antara Iya, yang harta dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang itu ya, iya, iya sampai digabung. mungkin sampai tadi udah mencapai nisab tadi gitu ya. Iya. Jelas Bu Dia Eh, ya? Iya, terima memang kasih. kalau kalau orang yang apa namanya bukan mendapatkan gaji bulanan agak agak rumit gitu ya. Cuma kemudian kan ada rata-rata pendapatan per bulan masuk dan pengeluaran gitu kan. Misalkan di bulan ini masuk 20 juta misalkan. Terus pengeluarannya eh, 25 15 juta. juta, 15 juta. Masih ada 5 juta, kira-kira 5 juta kali setahun masuk nggak tuh? Nah, gitu Hmm. kan. Sampai setahun. Seperti itu. Berarti belum Bah, masuk kalau 5 juta kali itu ya 60 berarti ya 60 juta Ya, ya belum masuk. ya, kayak gitu. Hmm. baik, lanjut ya Bu Reni dari Depok silakan. Bu Reni? Bu Reni sudah resen? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya, Ustaz Alis, Ustaz Saiful. Ya, Pertanyaan saya Bu. mengenai zakat mal. Misalnya gini, Ustaz, ada orang yang pensiun. Dia tuh kan dapat pesangon ya. Pesangonnya Mm, taruhlah misalnya 500 juta. Dia dapat mm. pesangon di 1 Januari 2020 umpamanya ya. Terus Nah, dia keluarkan tuh karena dia paham oh harus dikeluarkan 2,5% dari itu. Dia bukan zakat mal itu udah dikeluarin tuh. Nah terus pada saat 1 Januari 2021 itu kan udah 1 tahun tuh Ustadz. Nah, itu ya, duit yang dia kan udah nggak kerja lagi. Nah, 500 jutanya itu lama-lama kan berkurang tuh karena kan dipakai untuk biaya hidup selama setahun. Taruhlah misalnya jadi 400 juta. Tapi kan 400 juta itu kan masih memenuhi nisab untuk berzakat mal. Sama dia itu ya, dikeluarkan lagi 2,5 ya, persen. Nah, ya. kemudian terus berjalan gitu sampai setahun depan tuh di 1 Januari 2022 itu kan sudah 1 tahun lagi. Nah, dilihat tuh Ya, uangnya ternyata kepake dan masih ada sekitar 300 juta lah misalnya. Artinya ya, itu masih ada masih apa memenuhi nisabnya. ya. Nah, terus pertanyaannya dia itu apakah saya harus tetap mengeluarkan zakatnya itu lagi 2,5% atau enggak gitu loh. Nah, Mm-mm. waktu itu nanya ke saya, kalau saya bilang sih tetap dikeluarin, tapi itu kan dia udah nggak punya penghasilan lain Ustadz. Jadi itu memang dari situlah dia biaya hidupnya gitu. Itu benar apa enggak saya kasih tahu kayak Ya, gitu. ya, Makasih. ya. Sama-sama Bu ini. Jadi gini, eh, untuk zakat mal, ketika harta itu memang tidak terpakai selama setahun ada sisa gitu, ya, maka selama itu pula harta itu wajib dizakatkan 2,5%. Harta berupa emas atau uang yang dikonversi berdasarkan nisab emas kayak seperti itu. Betul yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan orang tersebut tadi tidak ingin apa namanya, eh, bukan tidak ingin ya, eh, ingin menghindar dari zakat zakat harta gitu, ya harus dipergunakan sebenarnya sampai kemudian tidak ada yang tersisa mengendap gitu dalam tabungan yang tidak dipakai gitu. Kalau itu kan seolah tidak dipakai tadinya, yang sisanya seperti itu. Jadi sampai saat ini sih Bu Yeni, eh, yang dikatakan itu benar bahwasanya selama dia ada nisabnya gitu kan, Hmm. mencapai nisabnya dan selama setahun itu masih ada di lebih dari 85 gram itu masuk zakatnya seperti itu Bu. Oke. Terus, Kecuali halnya yang sekarang nih pas 300 juta 250 juta dia belikan
anaknya rumah misalkan kayak gitu, supaya rumah itu dipakai untuk usaha bikin warung misalkan kayak gitu. Nanti yang kena adalah zakat perdagangannya gitu, seperti itu. Ya, jelas ya Bu Reni ya. Tapi kasus ini bagaimana saat kalau dia sadarnya itu baru setelah 3 tahun berikutnya. Jadi uang 500 juta itu numpuk berkurang di tahun ketiga, misalkan jadi 300 juta, dan dia baru sadar harus mengeluarkan zakat. Apakah yang tahun pertama kedua itu harus dirapel gitu Ustaz? Ya, pada intinya sebuah kewajiban yang taklif gitu ya, yang apa ya, beban yang terbebani ke seseorang itu menjadi beban selama beban itu tidak dicopot-copotin gitu. Salah satu mencopot beban itu kan dengan membayarnya. Kalau untuk beban zakat ini, kita dibebankan sebuah untuk harta-harta itu yang kita dapat dibebankan zakat untuk dikeluarin. Maka itu wajib dikeluarin di 3 tahun ke depan itu. Kalau dia sudah tahu. Dan afwan, kita kebanyakan umat muslim nih lebih permisif, lebih ya sudahlah nggak apa-apa gitu, membayar pajak. Tapi kita lupa sama membayar zakat gitu. Karena oh ini udah aturan pemerintah segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir kayak zakat, pajak badan usaha nih. Pajak badan usaha itu 20% lah, 22% kalau nggak salah. Pajak badan usaha. Terus ini 2,5% loh pajak zakat yang ketika kita keluarin itu dapat fadilah kita, dapat keutamaan kita, mensucikan kita segala macam. Kita seperti itu tuh. Jadi menganggapnya sudahlah kan udah pajak begitu. Dan sebenarnya kalau kita apa namanya, bahkan sekarang alhamdulillah setiap zakat yang kita sampaikan itu di lembaga-lembaga tertentu, kalau misalkan nanti Majelis Keluarga Indonesia mendaftarkan gitu jadi lembaga penerima zakat gitu suatu saat nanti, maka kwitansinya, bukti setor zakatnya itu bisa untuk mengurangi pajak dari pemerintah seperti SPPT tahunan seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti MKI bisa kedepannya jadi lembaga pengelola zakat gitu. Amin, amin. Dan itu zakat penghasilan pun pajak itu bisa mengurangi zakat itu saja. Bukan, zakat bisa mengurangi pajak balik. Pajak. Oh betul. Iya, Kalau zakat mengurangi pajak. oh iya, Pak, zakat maksudnya zakat bisa mengurangi pajak. Kalau Iya, tadi di pajak di penghasilan itu kan, apakah tadi ada pertanyaan juga lanjutan Ibu dengan dari Bu Elvi, itu dari ya. setelah dipotong dengan pajak atau mungkin sebelum dipotong dengan pajak untuk mengeluarkan zakat profesinya? Oh, gitu. Jadi gini, pajak-pajak itu kan salah satu beban juga. Beban, ya kan? Ketika misalkan ini kalau ngomongin apa namanya dikeluarkannya yang mana gitu. Kalau ini kan pertanyaan Ustadz Kholis yang awal, afdolnya yang mana nih? Begitu kan? Ya, kalau ngomongin afdol ya boleh dihitung dari bruto semua gitu. Tapi Jadi sebelum pajak ya? ya, tapi kewajibannya tetap yang neto tadi. Kalau misalkan ternyata di netonya itu tidak kena nisabnya, ya dia tidak wajib gitu. Jadi itu tadi jadi terhitung zakat tuh, terhitung infak seperti itu. Kalau misalkan ngomonginnya adalah afdolnya gitu seperti itu ya. Iya. Jadi gitu ya Bu Elvi tadi udah bertanya juga, utamanya tetap apa namanya dihitung sebelum pajak itu, artinya nilai penghasilannya sebelum pajak, tapi boleh juga dihitung setelah pajak dipotong dengan pajak itu tadi ya. Ya. Itu soal keutamaannya dari tadi penghasilan bruto tadi ya. Baik. Ustadz Halis, maaf dengan Reni masih mau nanya satu lagi tentang sedekah, boleh nggak? Masih Siap, boleh? Bu Reni. Silakan. Ya, jadi gini Satu Ustadz. lagi ya? Ya, ini kan dari uang itu ya Ustadz ya, ini suami istrinya tersebut, suaminya kan udah nggak kerja juga tuh udah lama, jadi nggak pernah, udah lama nggak nafkahi si istrinya itu.
Nah, kemudian istrinya itu kan dapat ilmu tentang ini Ustadz, sedekah subuh. Sama dia itu dikeluarkan sedekah subuh setiap subuh itu ditaruh di kayak tromol, nanti kalau udah minggu, udah hari Jumat atau apa, nanti dilihat. Nah, dia apa namanya? Dia salurkan ke duafa, yatim, dan salah satunya yang disalurkan dia sedekahkan ke suaminya, karena dia kepengen supaya suaminya itu bisa menafkahkan keluarganya. Jadi gini, suaminya juga kalau dapat uang dari istrinya tersebut, sama dia tuh dibalikin lagi untuk beli keperluan rumah tangganya itu, misalnya beli beras, beli apa dan lain-lain. Jadi kan dia merasa si istrinya, alhamdulillah suami saya tuh bisa nafkahi keluarganya gitu. Nah itu boleh nggak itu sedekah subuh yang seperti itu di istrinya ini gitu loh Ustaz. Niatnya sih memang sebenarnya baik supaya dapat nafkah dari suaminya yang sudah tidak ada penghasilan gitu. Maka sedekah subuhnya itu disedekahkan, sebagian disedekahkan ke suaminya gitu. Ya. Gimana Ustaz? Ya. Kalau menurut saya boleh tapi nggak tahu. Maaf. Ya, pertama niat seseorang itu selama niatnya baik itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Namun kemudian niat baik itu mesti ditingkatkan gitu, Bu. Jadi selama ini kan dia ngelihat nih, aduh suami saya kasihan ini nggak punya pendapatan, jadinya nggak bisa nafkahin saya. Saya bantu caranya saya sedekah subuh, nanti saya kumpulin, saya kasih suami, ntar suami ngasih ke saya lagi nafkah. Jadi suami beban apa namanya, beban menafkahinya sudah terlunasi gitu kan. Tapi apa namanya, kebaikan sedekah saya juga terhitung juga gitu. Akhirnya sama-sama saling mutualisme, itu bagus. Tapi begini, ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai begitu terus-menerus. Karena apa? Kita istri kemudian memposisikan suaminya menjadi penerima zakat terus, penerima sedekah terus gitu. Kapan kemudian si suaminya ditingkatkan menjadi pemberi sedekah gitu. Karena ketika tadi suami menerima sedekah dari istrinya, dia mengeluarkan nafkah itu adalah kewajiban, bukan sedekah tuh. Mengeluarkan nafkah itu kewajiban jadinya. Nah, kita caranya gini. Ini istri ngumpulin, tingkatkan lagi ya. Kita tingkatkan caranya, dikumpulin itu duit. Gitu. Diobrolin ke suaminya, yuk kita usaha yuk gitu. Kan seperti itu, lebih baik. Ketika usaha bareng, kemudian ada penghasilan, kan kemudian setelah berlanjut, maka si istri juga bisa mendapatkan nafkah. Bahkan si suaminya itu bisa jadi dengan usaha uang yang dikumpulin istrinya, suaminya bisa memberi infak sedekah ke tempat lain juga gitu, ke saudara-saudara atau ke tempat lain juga, seperti itu. Jawaban saya itu bagus, tapi perlu ditingkatkan. Jangan sampai si suami itu menjadi penerima sedekah terus-menerus gitu ya. Ustaz, kalau boleh tambahkan. Udah tua lagi, Ustaz. Suaminya udah tua lagi, ya. Iya, karena suaminya udah tua, Ustaz. Jadi kayaknya untuk bekerja udah gimana gitu. Oh, suaminya sudah tua. Umur berapa? Ya. Umur berapa? Umurnya 60 berapa ya? 67 mungkin apa 68 gitu. 67. Sebenarnya kalau kita baca risalah apa sirah sahabat juga, umur sekian masih banyak yang bekerja gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan ada yang saya pikir gini, niatnya itu dinaikin sedikit derajatnya. Jangan terus-menerus menjadikan suaminya itu menjadi objek penerima sedekah. Gimana caranya? Ya kalau suaminya nggak bisa diajak, kan bisa tuh uang itu kemudian dikumpulin, terus ambil orang lain, syirkah lah, bekerja sama dengan pihak lain, pihak ketiga yang dipercaya. Ini dong, tolong saya punya modal nih, begitu Bu, punya modal, gitu kan? Sekian, kamu bisa buat beli apa jualan gorengan, nanti untungnya 50% buat kamu, 25% buat suami saya, 25% buat saya, kan begitu bisa. Itu kan enak tuh. Jadi si suami punya
ibu pertama sedekah ke suami sebagai profit sharing. Nah, setelah sedekah itu dapat kan suami punya kepentingan juga tuh, punya apa namanya, punya uang. Nah, uang itu bisa ntar suami nambahin modal lagi ke usaha selanjutnya seperti itu. Ntar ada profit sharing lagi. Nah, itu kan bekerja juga, Bu. Jadi kerjanya ini tidak diatur secara fisik sih sebenarnya. Kalau misalkan sudah tua gitu segala macam. Oke, baik. Batasan. Oh, Lanjut ya Bu Reni ya, nanti ya, terima kasih. biar yang lain bisa waktu untuk bertanya. Bu Yanti silakan, Bunda Yanti. Siap. Terima kasih, Ted. Terima kasih, Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ted. Kalau itu berupa deposit nih, deposit pendidikan. Nah, itu apa wajib dikeluarkan pajak juga atau enggak? Deposit pendidikan. Iya. Udah kena nisab nggak? Jadi nisabnya, jadi kalau selama ini kalau saya tuh dikeluarkan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi modelnya begitu. Jadi nggak hitung. Umpamanya kita deposit pendidikan itu 500 juta gitu kan. Nah, itu kita harus langsung keluarkan nisabnya berapa, 2,5%-nya, atau kita bisa kayak tiap bulan kita keluarin, atau tiap 10 hari kita keluarin, apa bagaimana, Tat? Sebentar. Ibu berarti nabung, meletakkan uang di sebuah bank, gitu ya? Iya. Untuk deposit pendidikan. Pendidikan, betul. Yang uang itu tidak dipakai selama bertahun-tahun, nanti baru dipakai katakanlah ketika anak kuliah gitu, misalkan gitu ya? Selama ini udah dipakai. Jadi ditaruh nih 500 juta. Oke. Terus tapi itu untuk biaya pendidikan anak gitu, Tat. Tapi setiap bulan kita keluarkan untuk biaya pendidikannya yang di pondok gitu kan. Nah, itu apa wajib juga kita keluarkan ininya atau bagaimana? Kita pakai dana itu setiap bulan untuk keperluan anak. Oke. Nah, gini. Berarti kan gini. Asumsi saya begini ya, tolong diluruskan. Misalkan ibu kan punya anak di pondok nih. Pondok pesantren ya. Iya. Ya, ibu sama suami sepakat, kita taruh nih duit 500 juta ya untuk anak kita yang di pondok pesantren gitu kan. Betul. Di pondok pesantren. Nah, itu 500 juta itu dihitung misalkan dari kelas 1 sanawiyah atau 1 SMP sampai kelas 1 SMP. 1 SMP sampai 3 SMA atau 3 SMP. Iya, sampai lulus SMA. Lulus 3 SMA 6 tahun gitu ya. Nah, dilihat 6 tahun itu apakah sudah habis atau bagaimana uangnya? Kalau dilihat 6 tahun itu. Kalau sekarang kan masih kelas 1 SMA nih, Tat, baru jadi kepakainya 3 tahun lebih 6 bulan lah gitu ya. Iya. Jadi setiap bulan itu ada dana, ya keseluruhan lah ya, ada dana pendidikan, ada uang sakunya gitu di sana tuh yang dipakai dari dana itu gitu. Ya, ini uang ibu taruhnya di rekening ibu kan? Di kepemilikan Iya, ibu. Betul. Iya, tapi itu khusus memang itu tidak dipakai untuk yang lain, khusus hanya untuk anak yang sekolah gitu. Khusus tidak dipakai yang lain, tapi sebenarnya ibu bisa mengeluarkan kan? Bisa. Ya, Karena kita jadi kan gini, rekening kita orang tua gitu. Cuman memang itu khusus untuk anak. Niatnya dikhususkan untuk anak. Iya, Jadi betul. begini, Bu. Sesuatu harta yang selama itu masih ada di kepemilikan kita dan kekuasaan kita, maka itu menjadi salah satu syarat untuk dikeluarkannya zakat ketika mencapai nisabnya dan mencapai haulnya, seperti itu. Nisab dan haulnya. Harta yang ada di diri kita dan masih ada di kekuasaan kita dan kita bisa ubah gimana pun itu penggunaannya segala macam, itu kena menjadi salah satu syarat kena nisab dan haulnya gitu, Bu. Jadi bayar zakatnya seperti itu. Kecuali gini, ketika ibu hitung dari 6 tahun itu jumlahnya sekian 100 juta.
ibu sudah ngomong ke pesantren, Pak, saya bayar pendidikan anak saya dari ini sampai 3 SMA, begitu ya. Tolong Iya. dihitung Pak, gitu. Seret, gitu kan. Selesai tuh. Nah itu beda. Kalau ini kan adanya di ibu semua. Iya, jadi kita Tuh, keluarkannya Mas. benar-benar yang tiap bulan aja seperti biasa gitu. Ya, Biaya pendidikan kan harus bayar tiap bulan nih SPP-nya. Nah, itu tiap bulan kita keluarkan. Tapi uang ya, itu tidak pernah ditambah dari sejak mulai dimasukkan anak kelas 1 SMP itu sampai sekarang. Ya udah kita masukin 500, tetap 500 sampai sekarang. Jadi nggak pernah ditambah uang itu gitu. ya. Ya artinya ada uang yang menganggur sebenarnya Bu. Iya. Ada uang yang menganggur. Nah, dalam konsep apa namanya? Dalam konsep Islam sebenarnya eh, kita emang sangat disayangkan uang menganggur sebenarnya. Makanya kan ada Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil itu dulu uang itu orang-orang sedekah atau orang-orang yang punya harta dimasukkan ke situ, dikasih orang satu untuk bikin pasar, dikasih orang satu untuk usaha ini, dikasih orang satu lagi untuk membuat sarana umum, seperti itu kan Baitul Mal wa Iya. Tamwil konsepnya gitu kan. Nah, kalau tadi uang yang ibu taruh di rekening, set gitu kan. Heeh. Kemudian uang 500 juta itu ibu keluarkan setiap bulan gitu kan. Maka ya itu tetap kena. Karena apa? Karena tadi uang yang ada, harta yang sebenarnya masih milik kita dan sepenuhnya masih dalam penguasaan diri kita, maka itu wajib kena zakatnya seperti itu. Itu kita Tuh. keluarkannya umpamanya 500 juta nih, terus zakatnya 2,5%. Cukup yang satu kali 2,5% aja atau tiap bulan atau setiap tahun Setiap atau tahun, gimana? setiap Tiap tahun Ibu, tahun. Walaupun setiap uang itu tahun. tidak bertambah gitu. Jadi Iya, setiap kan. tahun tetap kita harus keluarkan. Iya, tahun pertama kan misalkan Mas 500 juta. Ibu Iya, naruhnya nih ya. Di 2021 Ibu taruh 500 juta. Di tahun iya. 2022 Kan ya, di berkurang tahun pasti uangnya 2022 gitu. kan pasti berkurang tuh. Nah, uang Iya. yang ada berapa sisanya? Misalkan Nah, 400 juta, misalkan iya, ya. iya. 400 juta itu dikurangin 2,5%, Bu. Oke, siap, siap. Oke, terus 2022 2023 sisanya 300 juta. Nah, 300 juta itu yang 2,5% lagi sampai akhir terakhir ya nisabnya kan 85 gram berarti 95 jutaan kayak gitu. Sampai segitu. Iya, siap, siap. Jadi tidak dihitung terus 500 juta. Oh, siap, siap, Iya. siap, Tat. Siap. Nah, Iya, oke. siap. Sip. Alhamdulillah, jazakallah, Tat. Ya. Ya, Zakum. Dan kalau apa namanya ingatnya misalkan udah tahunya setelah dapat ceramah ini di tahun ketiga tetap harus kumulatif Ustaz ya. Dihitung Ya, dari betul. tahun pertama uang itu, apa namanya uang tabungan kita itu masuk ke rekening itu, artinya uang Ya, simpanan itu. Tapi tadi ya, menarik Ustaz, soal betapa Islam itu mengajarkan uang itu harus berputar Ustaz ya, tidak ya, boleh menganggur gitu ya. ya, Itu penting nih, insya Allah. ya. Harus ada Ustaz. menjadi sebuah usaha yang kemudian punya kemanfaatan tidak hanya untuk Ya, diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Artinya uang itu sebaiknya apa namanya dikembangkan menjadi sebuah usaha sehingga berkembang gitu Ustaz ya. ya. Ada satu hal Ustaz yang ingin saya sampaikan mengenai niat dan akad kita. Ketika kita ingin zakat, ingin memberikan zakat, menyampaikan zakat begitu, sejatinya kan sekarang banyak nih zakat-zakat online segala macam. Banyak orang-orang kita untuk zakat langsung transfer aja gitu. Tapi sebaiknya ada instrumen khusus ketika misalkan kayak misalkan di MKI lah. Nanti ada orang-orang yang ingin zakat, dihitungin dulu zakatnya, baru dia mau zakat dikasih form gitu. Jadi niatnya emang benar-benar nih, hitungannya juga benar-benar. Jangan dan ketika uang itu masuk ke MKI misalkan sebagai lembaga, nah MKI bisa misahin nih, yang ini zakat, yang ini infak, yang ini sedekah. Karena khawatir begini, ketika ada apa namanya, ketika ada kita nih, ada masyarakat
dia niatnya untuk bayar zakat nih, zakat mal. Dia niatnya untuk bayar zakat mal. Tapi dimasukin ke infak sama pengelola zakatnya, langsung dibikin ini segala macam. Ah, itu kan jadi apa namanya rancu gitu. Dia niatnya untuk apa? Misalkan untuk anak yatim, tapi ntar dipakai untuk beli apa gitu. Nah itu kan jadi rancu juga. Ya mudah-mudahan ada standar khusus gitu. Ketika kita emang mau nyampein zakat ya bilang sama orang yang nerima zakat ini zakat ya, zakat ini begitu. Harusnya seperti itu. Jangan langsung transfer aja nggak ada konfirmasi seperti itu. Ya, Baik, alhamdulillah syukuran udah jam 7 Ustaz. Ini seru banget ya soal zakat, ya. infak, sedekah ini, belum soal wakaf nih juga masih banyak yang harus kita bahas dan Yang wakaf tentunya besok aja Ustaz. iya, Tanggal 30 berapa itu insya kita Allah, insya ngomongin Allah. wakaf tunai nih karena keren nih wakaf tunai nih. Siap-siap. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari biar tidak gantung Ustaz dari Pak Suherman Bengkulu nih. Kalau Apa tuh? untuk zakat pertanian itu memang dikeluarkan setelah barangnya dijual atau sebelum dijual gitu ya. Ini itu aja teknis gitu. Iya, zakat Kan ada zakat pertanian itu 10%, 5% ya. Mm-mm. ya ada 10%, ada 5%. 10% itu kalau misalkan pakai hujan itu pertaniannya udah aman lah gitu ya. Kalau 5% tuh kalau pakai disiramin itu kan ada biaya-biaya gitu. Nah, eh, terus kapan sih di ininya zakat itu? Ya tadi kalau misalkan panen 1 ton, 10 ton, ya udah dikeluarin aja 10%-nya berapa atau 5%-nya berapa, Iya. seperti itu langsung. Artinya sebelum dijual pun kan sebenarnya bisa diambil gitu ya, Sadat, atau gimana? Ya ini kan Secara kalau teknisnya. pertanian ini kan orang mendapatkan hasil itu ketika dia panen. Kalau pertanian kan berarti hitungannya tonase. Kalau pertanian ya, Oke. iya, hitungannya Jadi tonase, ya. Jadi langsung tuh, bukan dari hasil jual itu ya, tapi dari barang itu yang langsung diambil gitu ya, Ustaz ya. ya. Tonase itu kan nggak, maksudnya itu cuma ini aja apa namanya eh, mengetahui kewajiban dia berapa. Nanti tetap dikonversi gitu kan. Jadi Hmm. begini Bapak Ibu sekalian yang punya sawah, yang punya ladang alpukat, ladang apa gitu segala macam, kita punya pertanian ya. Nah, eh, ketika panen misalkan tadi kita dapat 10 ton. Ya sudah, kalau misalkan itu airnya gratis gitu kan langsung dari mata air, sungai segala macam, berarti 10%. 10% dari 10 ton berarti 500 eh, 500 gram ya? Apa 500 kilo? 500 gram ya? Saya lupa. Pokoknya hitungannya gitu lah, 10% lah ya. 10%. 10%. Jadi langsung tuh itu nanti yang sekian ratus gramnya, sekian ratus kilonya gitu, itu langsung dikonversi ke uang gitu. Itu udah dijadiin zakat aja udah langsung. Atau kalau emang dia mau bagiin berasnya langsung, boleh juga gitu, boleh. Cuman kalau beras masih bisa lah. Tapi kalau tomat kan nggak mungkin, tomat tuh dibagiin. Tomat dibagiin sekampung gitu, ntar capek juga ininya. Ya itu Iya. boleh dijual dulu, tapi udah ketahuan berapa konversi uangnya gitu Ustaz. Baik, alhamdulillah. Udah jelas ya Pak Beni ya. Alhamdulillah syukur udah jam 7 lebih Ustaz. Memang kayaknya tema ini harus lanjut nih episode tentang fikih muamalah dalam kaitan zakat infak sedekah ini. Dan mudah-mudahan Ya, insya Allah. Allah masih pertemukan kita di hari-hari lain untuk kembali membahas soal harta kita. Karena nih dalam Al-Quran disebutkan fi amwalim haqqul sa'il wal mahrum ya. Di harta mereka itu adalah ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah, ini Ya. hak harta kita. Jadi sebenarnya harta yang kita miliki itu kan anugerah dari Allah dan tidak sepenuhnya milik kita. Ada milik orang-orang yang apa namanya yang harus dikeluarkan dan disebutkan tadi dalam surat. Tadi Ustaz Selom ingetin ini dalam surat At-Taubah yang Atau bah. penting juga ya. Di surat At-Taubah ayat 34 ketika kita menyimpan harta emas atau perak atau harta apapun, deposito dan lain sebagainya, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka azabnya sangat besar ya. Jadi itu menjadi sebuah kewajiban sebelum apapun tentu yang harus
keluarkan adalah zakat. Karena zakat ini adalah bagian dari kewajiban sebagaimana sholat. Karena dalam Al-Quran itu banyak disebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Maka Iya, dirikan sholat dan kemudian tunaikanlah zakat. zakat. Jadi kewajiban zakat itu yang kadang-kadang sering terlupakan saat beda dengan sholat yang memang kita rutin melakukan 5 kali sehari gitu ya. Sholat kewajiban. Tapi ini zakat padahal itu sama kewajibannya seperti sholat, seperti puasa Iya, gitu ya. Dan ini seringkali kita lupa untuk menghitung harta kita, padahal sesungguhnya harta yang Allah anugerahkan untuk kita adalah bukan milik kita sepenuhnya, adalah harta dari Allah, kemudian kita wajib mengeluarkannya untuk dan jelas zakat itu ada 8 asnaf yang disebutkan tadi Ustaz Saifullah yang memang yang apa namanya berhak untuk menerima, dan itu kita menjadi sebuah pembahasan khusus ya soal asnaf juga. Masya Allah, tabarakallah, ini ilmunya sangat penting sekali untuk kita semua, dan mudah-mudahan mari kita bersihkan harta kita dengan cara bersedekah ya, karena sedekah itu menjadi bagian, walaupun kita belum nisab, misalkan harta kita belum sampai 85 gram, tapi dengan kita rutin bersedekah, berinfak fisabilillah, ini juga bagian menjadi upaya untuk kita mendapat keberkahan dari harta yang kita miliki. Dan saya teringat dengan salah satu tabiin tadi, Imam Laisi itu orang kaya gitu ya, tapi setiap akhir tahun itu hartanya sudah habis. Walaupun orang kaya, tapi setiap akhir tahun itu tidak pernah punya lagi harta untuk disedekahkan, untuk dizakatkan, karena memang dia sangat sangat suka bersedekah, berzakat, Masya sehingga Allah. sampai akhir tahun, sampai haul itu dia bukan lagi orang yang berhak untuk punya kewajiban Wajib. zakat, saking habis hartanya untuk bersedekah. Masya Allah. Kita harus ngiri Ustaz sama orang kayak gitu Iri ya ya dengan Allah. orang-orang soleh seperti itu yang punya harta banyak, tapi di akhir tahun itu dia malah tidak lagi punya harta untuk dizakati, karena saking seringnya dia untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Mudah-mudahan dia menjadi sebuah inspirasi di pagi ini, kajian penting yang apalagi menjelang Ramadan, kita makin terketuk hati kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah ya. Tidak hanya disebut juga Syahrul Mubarak itu dengan sebagai bulan Al-Quran, tapi juga bulan sedekah. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah itu kedermawannya itu berkali-kali lipat di bulan Ramadan ya. Dan itu kita bisa rasakan. Kayaknya Ramadan itu pengen saja kita bersedekah, dan itu adalah sebuah kebaikan yang Allah bukakan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, salah satunya dengan bersedekah. Baik, jamaah Allah, sebelum ditutup, barangkali ada beberapa pengumuman yang bisa disampaikan dari panitia Sanlat, Bu Darmi barangkali, atau siapa yang ingin menyampaikan. Insya Allah di pekan depan ya, kita akan mengadakan satu kegiatan silaturahim bersama para guru kita dan juga para sahabat kita di MKI. Kita akan mengadakan kumpul bersama dalam rangka Ramadan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Salah satunya kita bersilaturahim dengan para guru kita, kemudian kita juga mengambil hikmah ilmu-ilmu mereka, sambil kita juga bisa salat tarawih berjamaah, sambil mendengarkan tausiah dari para guru kita, berbuka bersama, kemudian juga sahur bersama. Insya Allah ini penuh keberkahan. Silakan untuk segera ya menghubungi panitia dan tentu membayarkannya, karena ini semuanya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Ustaz Salo, ada yang disampaikan? Baik, alhamdulillah, syukurillah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Wa iyyakum. Insyaallah. Hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا
واجعله لنا حجة يا